mau nyebrang ke restoran kan, mau nyebrang berdua nih, motor kenceng banget nih. Akhirnya kan motor kenceng banget, jebret. Jadi gini, kejadiannya itu hari Jumat. Hari Jumat tanggal 31 Maret kemarin ya. Jadi kronologinya itu Mama sama Abi ini mau buka puasa bersama nih di restoran. Karena di restorannya ini parkirannya full, mereka parkir di seberangnya. Jadi mereka parkir di seberang restorannya. Jadi pas mereka mau nyebrang, entah motor dari mana, ini parkiran kan sepi nih, jalanan nih main sepi kan, entah motor dari mana itu melaju kencang ke arah Mama. Abi udah berusaha melindungi Mama supaya nggak kena tabrakan, motor, tapi tak terelakkan juga. Akhirnya mereka mental berdua. Nah saat mereka mental ini, Abi berusaha buru-buru bangun. Abi kalau cerita mentalnya jauh banget, kata sampai Abi ada 7 meter kali kira-kira gitu. Terus Abi buru-buru bangun. Abi lihat Mama, kok Mama nggak bangun-bangun? Ternyata Mama pingsan di tempat. Nah mungkin di saat Mama jatuh ini nih, kepalanya itu terbentur aspal atau batu, makanya dia pingsan di tempat. Gitu loh. Akhirnya sama warga dibawa lah ke rumah sakit terdekat. Itu yang terjadi. Sampai saat itu mungkin kondisi Mama sendiri seperti apa, Pak? Nah, ini Mama kecelakaan hari Jumat. Aku baru tahunya tuh hari Selasa. Itu pun aku tahu karena aku telepon Mama mau kirimin kue lebaran, nggak dijawab sama Mama. Aku teleponnya ke Abi. Kata Abi, akhirnya ngaku kalau mereka di rumah sakit. Baru tahu, makanya aku hari Selasa. Akhirnya aku buru-buru datang ke rumah sakit dong. Aku minta penjelasan dari Abi sama Mama. Akhirnya sama dokter dijelasin kalau Mama itu ada pendarahan di otak bagian depan dan bagian bagian depan dan bagian belakang. Nah, aku tanya, harus dioperasi nggak dok? Dokter bilang untuk kasus Mama ini nggak bisa dioperasi pendarahannya karena otak dia melukiskannya tuh, kata otak itu seperti otak sapi, otak manusia itu. Jadi pendarahannya itu di sela-selanya otak. Jadi nggak bisa saat ini dioperasi. Jadi yang dilakukan sama dokter ini adalah dikasih suntikan ke kepala untuk mencairkan pendarahan itu. Gitu. Nah terus dokter juga bilang, Mama ini tuh kan ada riwayat darah tinggi. Karena pendarahan dan darah tinggi, jadinya Mama kena vertigo juga. Makanya itu Mama suka mual-mual itu ya karena itu. Karena ada pendarahan dan darah tinggi, makanya jadi vertigo. Itu yang terjadi sama Mama. Sekarang Rabu kemarin akhirnya obatnya udah dikasih, udah ada tersedia. Tadinya aku bilang udah ganti aja, lama ganti rumah sakit. Ya Allah Ma, kenapa sih harus maksain? Mama bilang Mama nggak bisa bangun, Mama nggak bisa gerak, itu masalahnya. Mama bilang bagaimana mau gerak, nengok kanan aja muntah, nengok kiri muntah, sampai Mama tuh dipakai penyangga leher segala, saking dia nggak berani nengok kiri nengok kanan. Itu yang terjadi. Maka Mama bilang kalau Mama sampai dibawa pergi naik mobil lagi, pakai ambulans, Mama nggak kuat, sumpah Mama nggak kuat. Mama bilang gitu. Ya udah, aku nyerah. Ya udah kita tunggu aja di sini, kita tunggu sampai obatnya datang. Dan kebetulan besokannya obatnya dapat, sore ini baru disuntikin. Dan aku baru dapat kabar hari ini dari Abi kalau sudah ada perubahan yang lebih baik. Kalau Mama sekarang udah bisa makan, udah mau bergerakin badannya, itu aku langsung seneng banget. Dan ini kan dengan bisa dibilang ini kan di otak ya. Dengan biaya kan nggak murah juga. Iya. Apakah ada kesulitan masalah biaya tersebut? Untuk biaya alhamdulillah ada. Kita alhamdulillah untuk kalau biaya masih ada. Nah kalau itu kita tidak mempermasalahkan dulu lah. Karena kita belum tahu kan billingnya berapa juga. Kita belum tahu biaya rumah sakitnya berapa. Apakah asuransi gitu kan? Oh, Mama nggak punya asuransi. Kalau namanya pakai BPJS, kayaknya BPJS nggak meng-cover kecelakaan deh. Karena kecelakaan, kayaknya enggak ya. Aku juga kurang tahu.
Jadi ini murni biaya sendiri kok. Nah, berarti mama dirawat udah seminggu ya berarti dari Udah seminggu sampai hari ini. Tadi kan kakak bilang itu kejadian hari Jumat dan kakak tahu di hari Selasa ya. Iya. Kenapa kakak tahu di hari Selasa nggak di hari Jumat atau Sabtunya gitu? Ya, karena itu dia, karena nggak dikasih tahu. Waktu kejadian nggak ada yang ngasih tahu. Aku nelfon budeku, Bude, mama tabrakan. Iya, Bude tahu. Lo kok Bude nggak ngomong sih? Iya, pesan mama jangan ngomong dulu ke anak-anaknya karena kasihan, takut anak-anaknya sedih, takut anak-anaknya jadi kepikiran. Kasihan katanya anak-anaknya udah cukup dengan permasalahannya sendiri gitu. Kau untuk pertanggungjawabkan si penabrak sendiri? Nah, jadi gini, saat kejadian, saat kecelakaan tuh pelakunya diamankan oleh warga dan dieksekusi lah sama warga kan, terus sama Abi pun ditanya-tanyain kan, dicek latar belakangnya gimana, keluarganya gimana. Nah setelah tahu keluarganya, ibunya datang sama pelaku, mereka minta ampun, minta maaf, istilahnya minta maaf dan mohon jangan diproses hukum. Karena katanya kalau anaknya sampai di penjara, ibunya mau makan apa? Katanya gitu, tidak ada yang membiayai keluarganya lagi, karena dia tulang punggung. Karena abiku merasa kasihan, apalagi ini di bulan Ramadan katanya bulan penuh kasih, cinta dan ampun, makanya Abi melepaskan dia. Dan saya rasa juga kayaknya penabraknya nggak tahu dia yang ditabrak itu siapa, dia nggak tahu. Tapi kan itu kan Abi nih, kalau kakak sendiri berat gak sih kak sebenarnya? Kalau aku sendiri berat, hey, I'm just human, aku cuma manusia. Begitu tahu ibu kita ditabrak, otomatis kita ada emosi dong, otomatis kita marah. Aku marah, aku pengen tahu yang nabrak siapa, otomatis aku pengen tahu kenapa. Itu udah otomatis. Ini adalah bentuk kepedulian saya ke mama saya gitu. Emosi udah pasti, aku pengen tahu dulu. Gitu. Aku aja emosi saat itu kan, bawaannya marah-marah aja. Tapi begitu dijelaskan ke Abi bahwa ini orang susah, nggak sanggup ngebiayain rumah sakit, ya udah akhirnya aku pikir sudah, aku fokus aja ke mama dulu. Tidak meminta ganti rugi sama sekali. Tidak meminta ganti rugi. Gimana ganti rugi, orang susah? Gimana mau ganti rugi, katanya orang susah, untuk makan aja katanya susah. Jadi ya udahlah. Kalau sekedar efek jerah kan buat pelakunya, atau sekedar efek jerah buat pelakunya, pelajaran. Itulah katanya kasih efek jerah, tapi mudah-mudahan sih dengan kejadian ini aja dia udah membuat jerah ya. Mudah-mudahan sih, saya berharap dengan yang terjadi udah membuat dia jerah. Kan sejauh ini mungkin ada respon gak sih kan dari teman-teman artis mendengar kabar Mama kecelakaan? Belum. Tapi aku rasa mereka pasti simpati lah semuanya gitu kan, namanya mungkin mereka belum tahu juga, mereka punya kesibukan yang luar biasa juga kan. Tapi ya aku rasa kalaupun mereka tahu pasti mereka bersimpati juga lah. Belum ada kabar sih dari Koko Ruben juga nggak tahu, karena kan aku juga nggak ngomong, aku baru tahu ya Selasa gitu kan, jadi aku belum ngomong juga ke Koko Ruben. Kalaupun dia tahu pun juga dia pasti juga prihatin lah, dia juga pasti prihatin. Tapi sekarang kondisi Mama Wulan berarti sadar ya? Kondisinya sekarang alhamdulillah sadar, sudah mau makan, sudah mau digerakin badan. Tapi sebelumnya ada koma apa enggak sih pas kejadian pertama kali itu? Karena dia kan sempat muntah darah nggak sih dalam kejadian itu? Biasanya kan kalau kayak gitu muntah darah kan dia ingatnya pas Oke. Nah jadi yang terjadi sama mama ini muntah-muntah memang, tapi aku nggak tahu ya kalau sampai muntah darah apa enggak, aku belum tahu tuh. Yang pasti muntah iya. Setiap hari dari kejadian sampai sekarang masih muntah terus, masih muntah terus. tapi untuk daya ingat mengenal orang itu ingat. Mau dibilang ingat atau nggak ingat karena gini, karena ngobrol sama mama sebentar gitu, bentar ngobrol, nanti dia mau tutup mata, namanya mau rebahan dulu ya, tutup mata gitu, udah gitu aja. Jadi belum tahu nih prosesnya dia lagi, dia ingat semuanya apa enggak, belum tahu. Jadi Jadi untuk melihat apa mengenal nyebut nama. oh iya, kalau inget anak-anaknya inget, dia anak-anaknya inget, yang lain masih inget, cuman itu aja sih dia. Kalau untuk masalah kejadiannya itu yang dia nggak tahu, dia nggak inget. Tapi itu sekarang menyarankan Motor. Berarti dalam kondisi nyebrang ya kak? Kondisi nyebrang. Tanpa kendaraan? Tahu nih, jadi kita kendaraan nih, mobil diparkir di sini. Mereka menyeberang ke restoran kan, menyeberang berdua nih, motor kenceng banget nih. Akhirnya kan motor kenceng banget, jebret, berdua mental. Itu
kalau kita lihat kronologinya. Yang penabrak tersebut masih di bawah umur atau? Enggak, kayaknya sih saya kurang jelas, kayaknya sih ojek online ya. Kayaknya sih ojek online, tapi belum tahu juga pastinya, Ya sudah kan udah mengerti kan ya, kasihan juga. Berarti emang nggak bakal ada operasi? Ya, Belum, untuk saat ini belum ada tindakan, dikasih obat dulu. Kita lihat obat pencahar darahnya itu, pengencer darahnya itu bagaimana, ada reaksinya atau enggak. Kalau nanti dalam waktu 5 hari nggak ada reaksinya, kita lihat tindakan dokter selanjutnya apa. Tapi sekarang di rumah sakit atau tidak? Di rumah sakit dong. Mama sekarang masih di rumah sakit, masih dirawat, harus nggak kita pulangin dulu, orang masih mual, nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Jadi mama masih dirawat, doain aja ya. Yang terbaik. Depok di rumah sakit Depok. Arafik. Oke. Makasih. Oke. Thank you ya.